Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersu Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Eh, Sebagian dari Anda pasti eh, sudah menyimak kemarin ya pidato Pak Prabowo di depan Hari Buruh, May Day kemarin itu. Kalau kita amati banyak sangat apa ya, sangat nasionalis ya. Bagaimana beliau menyatakan akan mengambil alih kembali itu lahan-lahan yang dimiliki, lahan-lahan pemerintah yang dimiliki oleh swasta dan sebagainya. Dan itu bukan fenomenanya terjadi di Jakarta ya. Kalau di Jakarta banyak itu kawasan eh, kawasan seputar Senayan itu sekarang sudah jadi banyak milik punya pemerintah itu milik sekretariat negara itu yang sudah jadi milik pemerintah di daerah lebih banyak lagi lahan-lahan semacam itu praktek yang sudah berlangsung lama itu menarik kalau Pak Prabowo mulai bicara seperti itu di depan para buruh tapi saya juga banyak yang nangkap sinis ini Pak Prabowo berhentilah berwacana ini kan udah terlalu banyak atau orang sering nyebutnya omon-omon gitu. Eh, dan yang paling penting kita tunggu Pak itu praktek nyatanya. Oke, saya ajak Anda untuk berbincang dengan manusia merdeka. Yang sangat sering sekali kita lihat ini orang banyak sering bingung nih ngadepin manusia merdeka ini sebenarnya ini pendukungnya Pak Prabowo atau pengecam Pak Prabowo karena kadang-kadang kayak roller coaster juga, kadang dukung, kadang ngecam, kadang dukung, kadang ngecam gitu. Assalamualaikum Bang Said itu. Hmm, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Bang Hersu memang hmm, Pak Prabowo ini ya udah kayak kita hmm. main jet coaster seperti Bang Hersu katakan tadi. Ini ya, ini. Kita kita lihat dulu Hmm. betapa semangatnya kita mendengarkan beliau pidato di pelantikan presiden tanggal Oh iya. 20 Oktober Hmm, hmm. 2024 Ya, betul, di betul. depan Presiden Jokowi Hmm, hmm. mengeritik secara langsung semua kebijakan Presiden Jokowi Yes. tanpa teks. Hmm, hmm, hmm. Masih ingat? Betul. Korupsi akan saya habiskan, Hmm, kemudian hmm, macam-macam hmm, kebijakan di hmm, depan Presiden hmm, Joko Widodo. hmm, Nepotisme hmm, apa semua. hmm, hmm. Sampai kita saat itu merasa punya presiden baru. Yes. Oke. Dan tiga hal yang selalu yang dikemukakan oleh dia. Satu, Hmm. bahwa saya akan berantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Sampai kejar ke Antartika. Kedua, ya sampai ke Antartika. Iya, iya, iya. Kedua, Hmm, saya akan memberantas saya akan mengambil aset negara, hmm, ya kan? hmm, Yang ketiga, saya akan menciptakan pemerintahan yang bersih. hmm, Koruptor tidak ada tempatnya hmm, di pemerintahan dia. Wah, akhirnya kita semua semangat. hmm, Oke, hmm. sekarang kita punya presiden baru. Nah, Oke. Hmm, nah, kenapa saya menyatakan itu? Karena begini, Bang Hersu, hmm, perampokan negara di Indonesia ini sudah ganti generasi. hmm, Yang merampok negara orang tuanya sejak sampai Bung Karno sampai Pak Harto sampai hmm, sekarang itu anak dan cucunya hmm, sekarang yang merampok negara. hmm, Jadi di politisi terjadi penggantian generasi, di hmm, perampok juga penggantian generasi. hmm, Dan perampoknya generasi itu juga. hmm, hmm, Nah, muncul pikiran saya, Pak Prabowo kan adalah generasi yang pernah ikut generasi mulai dari bapaknya, hmm, mertuanya hmm, pernah terlibat bahwa dia ikut tidak memberantas perampokan saat itu. hmm. Malah ikut membuka peluang untuk perampokan, ya iya kan? Nah, Yang siapa nih saya maksudnya? berminat. Pada Nah, era orde baru maksudnya. Orde Baru, ya Hmm, kan itu nah kan begini. Yang kejadian ternyata perampokan itu begini Pak Hersu adalah pemakluman terhadap penyimpangan. hmm, Pemakluman terhadap penyimpangan. hmm, Nah, pemerintahan berganti selalu memaklumi. Contoh yang paling hmm, nyata lah. Pada saat ini undang-undang Minerba lah hmm, menyatakan bahwa hmm, undang-undang yang menyatakan bahwa seluruh aset negara itu dikuasai negara sehingga dikeluarkan BUMN. Dirubahlah undang-undangnya sehingga swasta boleh masuk. hmm, Tambang, hmm, kemudian bandara, apa segala, boleh masuk. hmm, Setelah itu undang-undang dibuat ini, hmm, keluar undang-undang keras bahwa akan diambil alih oleh negara terhadap tambang-tambang hmm. kalau habis masa masa Kontraknya. berlakunya izin. Ya. Hmm, Tahu-tahu undang-undangnya diubah lagi hmm, bahwa tidak, maka balik lagi ke swasta. Nah, itu selalu begitu. Nah, kenapa saya ulas ini? Saya berharap apakah Prabowo mau akan mengakhiri perselingkuhan ini. Ini hmm, kan perselingkuhan kebijakan. Nah, ya. akhirnya tiga pilar yang saya tunggu dari Pak Prabowo itu betul-betul mimpi saya. Hmm, hmm, Pilar pemberantasan korupsi,
Hmm. Pilar perampokan negara, pilar pemerintahan bersih. Itu Hmm. kan pilar yang kita impikan. Hmm. Tapi oke, faktanya apa yang terjadi? Pilar pemerintahan bersih ternyata yang diangkat menteri-menteri yang kita tahu kotor. Ya. Hmm. Hmm. Ya, kita tahu kotor. Kita tahu dialah yang membagi-bagi aset negara, dialah merampok, dialah korupsi, dialah apa semua. Hmm. Tapi dia yang diangkat jadi menteri. Terus kita percaya yang mana? Hmm. Oke. Yang kedua, pada saat pilar bahwa akan membersihkan, menangkap korupsi. Nah, ingat, ini jet coaster yang paling berat bagi kita, Pak Bang Hersu. Pada saat itu langsung muncul kata-kata, hei, di mana tuh dia di negara Arab menyatakan pidato. Ketemu Kalau sudah kau mahasiswa, kembalikan, ya, ketemu mahasiswa di ya, Mesir ya, tidak salah ya. ya, Hmm. kalau kau kembalikan maka kita ampuni. Hmm. Kaget kita. Ini apa sih ini? Nah, Hmm. setelah itu datang ke Indonesia, dia di depan acara keagamaan. Dia pidato bukan begitu maksudnya, gitu kan? Maksudnya adalah dikembalikan tapi hukum tetap jalan. Habis itu pidato lagi, saya akan kejar sampai ke Antartika. Semangat lagi kita. Nah, habis itu keluar lagi pernyataan bahwa janganlah memiskinkan korupsi, kasihan anak-anaknya. Kan ini apa sih ini Pak Prabowo maunya ini? Kita kan nggak ngerti, nggak ngerti sama sekali. Kemarin keluar lagi pernyataan bahwa saya akan miskinkan koruptor itu, saya akan kembalikan ke negara aset-asetnya. Nah, jadi ini kita capek jet coaster yang dibikin oleh Pak Prabowo. Jadi kayak angin-anginan aja gitu loh. Nah, di fakta lapangannya, Bang Hersu, kita tahu. Saya kan menyatakan hanya dua contoh saja yang saya butuh. Kita butuh. Satu, tuntaskan korupsi Pertamina. Karena kami tahu siapa sebenarnya yang bergerak untuk menghalangi dibukanya kasus ini. Kami tahu. Dan itu adalah orang yang ada di sekitar Prabowo. Kami tahu itu. Nah, kemudian kenapa menyentuh PIK 2 saja, hanya kepala desa, tidak kuat menegakkan hukum di situ. Jadi, pidatonya setinggi langit, pelaksananya di dasar bumi. Nah, pertanyaan kita, siapa yang ditakuti Prabowo? Ataukah memang hanya tiga pilar itu hanya konsumsi pidato? Oke. Nah, yang menarik sebenarnya yang saya agak percaya adalah pengambilan aset. Itu agak percaya sekarang. Pilar ketiga. Pilar ketiga, kenapa? Hmm. Saya kasih contoh. Kan, tapi ini Bang Hersu, yang menarik ini karena sepertinya dilakukan oleh semacam satgas, bukan oleh pemerintah. Oke. Oke? Nah, Ini apa yang kita sawit tahu, ya? Sawit maksudnya nah, Bang? Ya. sawit, sawit. Hmm. Nah, nanti saya terima Gelora Bung Karno. Sawit Hmm. itu kan dilakukan oleh namanya kelihatannya ini oleh Dewan Pertahanan Nasional. Hmm. Yang ketuanya adalah presiden, ketua hariannya adalah Menteri Pertahanan, dan Menteri Pertahanan langsung ke Kejaksaan Agung. Hmm. Tapi saya tahu bahwa ini ada yang ganggu terus. Ada yang Hmm. ganggu. Nah, ada yang ganggu terus. Nah, tapi lepas dari diganggu semua, menariknya bahwa sudah 1,2 juta hektar lahan sawit yang melanggar hukum dari 5 juta hektar lahan sawit yang melanggar hukum. Nanti saya makut sedikit ke tambang. Nah, lahan sawit ini dari 17,5 juta hektar, 5 juta hektar ternyata ilegal. Dan pemilih ilegal ini adalah generasi kedua dan generasi ketiga perampok negara sejak Indonesia ada. Generasi kedua dan generasi ketiga. Nah, sehingga muncul di pikiran saya, apakah generasi keduanya Pak Harto dan Sumitro, dalam hal ini Prabowo, bisa mengkat perampok generasi kedua, generasi ketiga bangsa ini. Karena Pak Prabowo selalu menyatakan, saya tahu siapa perampoknya. Jokowi juga selalu menyatakan, saya tahu siapa perampoknya. Tapi bedanya adalah Jokowi mengambil perampok itu untuk membantu dia, untuk melanggengkan kekuasaan. Jangan sampai Prabowo melakukan hal yang sama. Prabowo harus mengkat perampok itu. Itu yang karena sama-sama tahu. Nah sekarang dari 1 juta, sekarang 1,2 juta hektar sebagai gambaran ke publik. PTPN itu sejak zaman Belanda itu hanya 600.000 hektar luas lahannya. Sekarang kalau bisa mengambil 3,3 juta hektar maka itu prestasi. Ingat bahwa
musuh yang marah kepada Prabowo terhadap pengambilan aset ini sangat-sangat banyak. Oke. Sangat-sangat banyak. Hmm. Sangat-sangat banyak. Termasuk aparat, termasuk pengusaha lama, karena akan dibuka semua. Hmm. Nah, sehingga Pak Prabowo, saya sangat kaget pernyataan Pak Prabowo kemarin, Hmm. bahwa dia menyatakan bahwa 4 kali maju sebagai wapres, orang-orang takut menjadi dia presiden karena takut eh, terbongkar perampoknya. Hmm. Pak Prabowo mungkin salah, salah. Hmm. Yang tidak Pak Prabowo tidak didukung, yang tidak mendukung Prabowo di 2024 adalah karena tidak mau perampokan itu berlanjut yang dilakukan oleh Jokowi. Itu yang harus dipahami, Dikoreksi ya. Hmm. dikoreksi. Hmm. Pak Prabowo ingat, semua yang pendukung sekarang, yang tidak mendukung Prabowo, itu mendukung Prabowo dalam hal korupsi. Tidak ada yang enggak. Jadi jangan Hmm. salah Hmm. bisikan. Jadi Hmm. seakan-akan orang-orang yang tidak mendukung Prabowo 4. 2024, itu adalah orang yang tidak mau Prabowo melakukan pembersihan. Pak Prabowo, saya ingatkan, Ya. yang tidak mendukung Pak Prabowo di 2024 adalah orang-orang yang inginkan, satu, negara ini bebas korupsi, Ya. negara ini dipimpin oleh pemerintahan bersih, negara ini mengembalikan perampokan rakyat selama ini. Itu orang-orang yang tidak mendukung Pak Prabowo di 2024. Dan Dan sekarang mereka itu mendukung Pak Prabowo di 2014 dan 2019 kan ya, gitu kan? ya. Ya. Jadi 2014 2019 itu orang-orang yang murni itu. Tapi Ya. pada saat Pak Prabowo bergabung dengan Jokowi, maka dia lari karena ini Ya. bahaya Ya. melanjutkan Ya. Jokowi. Jadi itu yang perlu diluruskan oleh Sepakat. oleh oleh Pak Prabowo. Nah, sekarang orang-orang yang istilah saja pejuang 3 pilar. Saya istilahkan kita aja lah, pejuang Hmm. 3 pilar, Hmm. pejuang pemerintahan bersih, pejuang anti korupsi, pejuang pengembalian hasil rampokan negara, Hmm. itu ada di belakang Prabowo apabila Prabowo memang melakukan itu. Nah, Ya. Hmm. sekarang yang menarik saya, Pak, satu keberanian yang sangat saya akui adalah menyatakan bahwa Gelora Bung Karno, Kemayoran, dan Hmm. Halim itu akan Ah. dikembalikan kepada negara. Gile. Berapa nilainya nih kira-kira nih kalau sampai bisa diambil alih? Pikiran saya mungkin 1.000 triliun. 1.000 triliun. Ya, Oke. Itu karena asetnya ya. GBK itu hampir 500 triliun. Nilai asetnya itu ya. Nilai aset Oh. 1.000 triliun. Masuk ke Danantara Dan langsung gede itu. kita harus tahu Bang Hersu, semua konglomerat, semua 9 naga, semua oligarki menguasai tempat lahan. Jadi, itu adalah pengumuman Presiden Prabowo, aku perang dengan kalian. Aku perang dengan kalian. Supaya publik paham, siapa sih menguasai hotel Indonesia? Siapa yang menguasai hotel Borobudur? Siapa yang menguasai Senayan City? Siapa yang menguasai Hilton? Semua gajah-gajah. Dan gajah-gajah itu adalah peliharaan semua bekas presiden sebelumnya. Geng presiden sebelumnya. Semua terlibat. Nah, jadi menurut saya Pak Prabowo dengan menyentuh itu menyatakan, hei bapak-bapak presiden yang jadi backing daripada mereka saatnya kita berhadapan, aku mau ngambil aset itu. Itu sama dengan pengumuman. Nah, uh, ini akhirnya saya berpendapat mulai hari ini, apakah mungkin saja Pak Prabowo memang ini karakternya adalah ultranasionalis. Sikap politiknya adalah ultranasionalis. Apa maksudnya itu? Tadi itu langkah-langkah yang sangat tegas itu. Cara berpikirnya lah, ini setidaknya gitu ya. Ya, cara berpikirnya ultranasionalis. Saya menunggu cara bertindaknya juga ultranasionalis. Jadi jangan hanya Jangan berpikir hanya dan cara berucap aja ya. berpikir. Nah, ini dibutuhkan. Tidak ada negara yang bisa menyelesaikan masalah bangsanya kecuali dipimpin oleh ultranasionalis. Dalam kondisi yang seperti kita lah ya, tentu dalam kondisi yang nggak Kondisi yang normal. sangat rusak, Ya, ultranasionalis. ya. Rusia bisa selamat karena ketemu Putin Mm-mm. yang ultranasionalis. Mm-mm. Oke? Mm. Amerika kembali mau bersemangat walaupun salah langkah karena ketemu ultranasionalis. Nah, selalu menjadi lemah pada saat ketemu orang yang kompromistis demi kekuasaan. Jadi apa namanya? Lawan dari ultranasionalis adalah penguasa kompromistis.
Hmm. yang penting berkuasa. Hmm. Jokowi adalah penguasa yang kompromistis, tidak ada ultranasionalisnya sama sekali, tidak ada bang mungkin nasionalisnya rendah sekali. Nah, Ya. jadi yang Tapi kita sebentar, harapkan dari saya setelah dulu sebentar. siap, Ini kok konotasinya ultranasionalis ini negatif loh, Bang Said. Bukan Hmm. ultranasionalis itu jangan saya katakan seakan-akan orang Indonesia anti demokrasi, no, oke, Hmm. okay? Hmm. Bukan. Hmm. Adalah nasionalisme yang sangat tinggi. Oh, oke. Ultranasionalis adalah Hmm. orang yang ingin melaksanakan undang-undang dasarnya secara murni dan konsekuen. Itulah ultranasionalis. Tidak Oke. menafsirkan Oke. undang-undang dasar itu Hmm. untuk kepentingan kekuasaan. Ya, Oke? ini terminologi ini penting Ya, kita luruskan, jangan sampai ya. salah ini. Salah Jadi ya paham. saya katakan ultranasionalisnya Pak Prabowo adalah terhadap pasal 33 Undang-Undang Dasar Oke. 45. Hmm. Itu dalam hal ekonomi. Itulah pengertian saya bahwa Pak Prabowo dalam pidatonya saya menganggap bahwa dia sudah ultranasionalis untuk pelaksanaan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 dan ingin membersihkan pemerintahan bersih. Nah, itulah ultra. Jalan internasional tiga pilar. Pemerintahan bersih, anti korupsi, pengembalian kekayaan negara kepada rakyat. Itulah ultranasionalis yang menurut saya di dalam pemikiran dan pidato beliau. Tapi dalam pelaksanaan saya masih menunggu. Nah, saya sangat menunggu sekarang ditambang, Bang Yesus. Ditambang karena, nah ini paham betul saya bahwa kalau disentuh itu jauh lagi. Jadi sawit udah masuk, GBK masuk, kemudian kalau tambang masuk. Nah, tambang saya paham betul Hmm. bahwa ini betul-betul pemainnya ada di tengah-tengah kekuasaan. Ada di tengah-tengah kekuasaan. Dan itu terjadi tarik-menarik yang sangat tinggi. Dan ini tarikan politik yang sangat tinggi. Nah, Hmm. kita begini. Eh, Menyelesaikan persoalan yang sangat rumit, yang sudah lintas generasi, Hmm. itu tidak bisa diselesaikan dengan cara normal. Hmm. Tidak bisa diselesaikan dengan lembaga formal. Hmm. Itu harus istilah saya membentuk semacam satgas untuk melakukan itu, dan sawit ini kan satgas yang Ya, ya. mengerjakan. Nah, saya berharap Danantara juga melakukan semacam seperti satgas untuk melakukan itu. Oke. Saya terbayang nanti bagaimana Danantara akan mengevaluasi pengambil alihan Hilton, Hmm. Century, Senayan City, Hmm. kemudian seluruh GBK yang dikuasai konglomerat. Termasuk Itu tadi yang ada saya berharap. ya Halim dan juga Kemayoran juga ya. Ya, Kemayoran kita tahu Hmm. siapa yang pegang. Ya, ya. Kita tahu, Hmm. kita tahu. Hmm. Di Halim kita tahu siapa yang pegang. Hmm. Nah, Ya. jadi Pak Prabowo sebenarnya sudah mengumumkan ke publik. Cuma Hmm. itu, capek juga mendengarkan kita pidato. Capek juga. perang Nah, perang aja ya, perang tapi gak perang ya, cuman ini ya. ya, Hmm. yang berjalan sekarang realistis tuh baru sawit tuh, Oh, baru sawit. Oke. baru Nah, sawit. oke. Dan kita tahu siapa lanjut. Ya, saya ingin mendalami soal tambang ya. Seperti apa yang Anda bayangkan itu pengambil alihan? Karena saya jadi Oke, teringat kembali yang pernah dikatakan oleh Pak Mahfud MD mengutip riset dari yang dilakukan oleh KPK di zaman Abraham Samad pada oke. waktu itu. Yang katanya kalau korupsi di tambang itu bisa dibersihkan, minimal satu orang di Indonesia itu bisa Nah, digaji 20 juta. Nah, kalau ya, yang Anda bayangkan dengan pengambil alihan itu seperti ya. apa? Itu tadi korupsinya aja loh, ini belum pengambil alihan ya. Jadi gini, kalau ditambang ilegalnya ada dua jalur, Oke. ilegal fisik Mm-mm. dan ilegal transaksi ilegal. Illegal mining ya, Oke, maksudnya illegal tambangnya. illegal Illegal. transaction. Ya. Illegal mining itu Hmm. iupnya 1.000 hektar yang diambil 3.000 hektar. Itu Oke. fisik. Mm-mm. Oke. Hmm. Nah, itu bisa diaudit dan belum pernah diaudit sama sekali. Yang kedua, ilegal transaksi. Transaksi ilegal. Macam-macam transaksi ilegal yang terjadi, termasuk regulasi. Nah, regulasi, kasih contoh aja lah, supaya publik paham. Pembangunan smelter yang ada di Sulawesi Tengah Morowali, ya, itu masuk dari smelter. Sementara pemungutan royalti itu masuk dari IUP. Oke? Yang harusnya bahwa royalti dipungut dari hasil akhir dong. Kalau dia dari nah,
Sekarang iupnya hanya dipungut pada saat menyediakan or, yang di atas hanya pajak setelah diolah. Oke? Nah, pajak ini dibebaskan pajak pula. Akhirnya petambang, pembuat smelter yang ada sekarang, ini kebijakan Jokowi, itu tidak pernah menyetor ke negara. Nah, yang menyetor negara adalah pemilik iup, yaitu rakyat. Terus diakui sebagai pendapatan apa namanya, pendapatan daripada pembangunan hilirisasi. Nah, ini harus diubah bahwa pendapatan negara itu dari nilai tambah yang dihasilkan. Itulah hitungan royalti, dan itu berlaku di BUMN, tapi tidak berlaku di sana. Nah, regulasi-regulasi ini yang harus dilakukan. Nah, termasuk begini, saya ketemu petambang, dia bilang, Pak, kita ini objek pemerasan, mulai dari RW sampai ke Jakarta. Dan dia bilang, mungkin tidak kurang dari 30% kos itu adalah pemerasan. Jadi, saya mencoba bayangkan Pak Hersu, saya belum punya angkanya, tapi saya perkirakan penertiban secara fisik Presiden Prabowo akan mendapatkan nilai ekonomi, fiskal dan ekonomi itu 30% dari fisik. Oke. Maksudnya, tambang-tambang yang ilegal itu diambil oleh negara deh. Hmm. Seperti halnya sawit, yang fisik. Hmm. Yang ilegal, maka itu juga ditertibkan. Yang illegal Ditertibkan bahwa transaction. tidak ada lagi, Hmm. ya tidak ada lagi transaksi-transaksi Hmm. ilegal, termasuk aparat. Mohon maaf aja, itu permainan aparat di bawah. Itu Hmm. dibersihkan, maka akhirnya Prabowo kan bisa mendapatkan 60% dong, Ya, ya, ya. tambahan fiskal dan ekonomi. Hmm. Hmm. Nah, 60% itu sangat-sangat besar. Kita Hmm. contoh aja. Nikel aja kan mungkin mendekati 1.000 triliun nikel Hmm. tok. Hmm. Oke. Kalau itu bertambah 50%, ada 500 triliun dong. Hmm. Belum Ya. batu bara, belum timah, belum boksit dan lain-lain. Nah, itu yang harus ada di pikiran sekarang, bahwa satu-satunya jalan untuk menyelamatkan fiskal ekonomi dan moneter Indonesia adalah penertiban tambang. Hmm. Penertiban tambang. Ya, ya, Nah, ya. Jadi, tapi hmm. jangan memakai jalur normal. Ini bentuk satgas yang istilahnya orang-orang yang duduk di situ hanya takut sama Allah Hmm. dan menghadapi siapa saja atas perintah presiden. Itu Ya. saya pikir. Nah, Pak Prabowo nggak usah lagi terlalu ini, maka semua agenda dia yang ribet sekarang, susah uang, Hmm. mewujudkan pemerintahan bersih, Hmm. memberantas korupsi, mengambil aset negara, itu Hmm. bisa dilaksanakan. Itu Bang Hes. Dan rakyat dipastikan akan berada di belakangnya Pak Prabowo semuanya karena kalau seperti ini masyarakat akan sejahtera kan rakyat. Ya, dan insya Allah mudah-mudahan ini saya di depan memimpin mereka untuk membela Prabowo. Kalau ini laku. Kalau dilakukan oleh Pak Prabowo ya. Ya, tapi kalau hanya pidato saya nggak ikut. Saya Oke. mendengarkan ini. Oke, Mas, kalau Oke, kalau tekniknya tambang tadi Anda mengusulkan satgas ya dibentuk ya, begitu ya. ya, ya. Hmm. Oke. Karena saya bilang gini, kita melihat kesuksesan sawit. Mm-mm. Nah, kesuksesan sawit ini perlu kita jelaskan ke publik. Tahun 2006 itu ada keputusan EMA sudah ingkrah DL Sitorus di Mm-mm. Sumatera Utara Ya. 2006. Mm-mm. Hampir 20 tahun lalu. Ya. Tidak pernah bisa diselesaikan karena memang dikuasai oleh preman, dan premannya preman berseragam. Hmm. Preman berseragam. Jadi nggak bisa diselesaikan. Nah, dibantu Satgas ini selesai. Itu berapa Nah, luas? Berapa luas itu? 41.000 hektar. Hmm. Nah, 20 tahun loh baru bisa Hmm. bisa selesai. Jadi Pak Prabowo nggak usah mendengarkan lagi teori-teori. Hmm. Beliau sudah praktekkan di Hmm. sawit, maka lakukan hal yang sama di apa Tambang. namanya, ditambah. Ya. Tapi saya paham, Bang Hesu, Hmm. ini banyak sekali yang nggak mau. Ya orang seputarnya Pak Prabowo semua kan yang main tambang itu kan ya. Ya, ya. Jadi orang sekitar situ yang nggak mau. Ya, ya, Jadi, ya. nah, Pak Prabowo, yang mudah-mudahan Pak Prabowo betul-betul kembali, adalah kembali istilah saya ultranasionalis dengan 3 pilar, Hmm. yaitu pemerintahan bersih, Hmm. anti korupsi, dan mengembalikan hasil perampokan rakyat. Yes. Itu dibutuhkan. Oke, kita bikin bikin sedikit kita luruskan. Kalau kita ngomongin orang seputar Pak Prabowo itu
karena pemain-pemain lama, apa tuh, Tambang itu kan pemain lama ya, yang sekarang Ah, orang-orang itu masuk di ya, dimasukkan, dititipkanlah di ya. pemerintahnya Pak Prabowo gitu kan maksudnya ya. Dan begini Pak, saya nggak tahu juga pemain-pemain tambang di sana tuh kontak-kontak saya. Itu Oh. gimana konsepnya ke depan? Aku nggak tahu. Coba. Aku nggak tahu mau kemana. Ya, Yang ya. yang ini yang dibilang ditertibkan semua harus, saya bilang. Yes, Nggak ada oke. jalan lain. Oke. Tidak boleh ada tebang pilih. Gitu. Yes. Oke, Siap. Bang Saididul, Oke. kita cicil dong ya, jangan di anu semua ya, ini masukan-masukan ini. Tapi terus terang orang banyak memang bingung dengan Anda itu, gitu ya. Untung ya, karena kadang-kadang kritik keras Pak Prabowo, kadang-kadang belain pasang badan seperti melawan arus begitu ya, seperti waktu Undang-Undang TNI kemarin begitu. Untungnya saya kenal sama Anda cukup lama gitu. Saya jadi tahu kalau pokoknya seperti saya cuma prinsipnya seperti yang saya bilang bahwa Anda pasti Anda bisa salah ya dalam hal ini, tapi yang jelas itu Anda tidak akan bohong karena nawa itu Anda baik. Itu saya bersaksi soal itu. Ya. Jadi ya, ya itulah. Saya keluar dari pemerintahan Jokowi karena Jokowi suka bohong, jadi saya pergi itu. Oh, gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.